Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar. Bagaimana nih keadaannya selama pandemi ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Sasa Devariatno, NPM 195302409. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda dibanding biasanya. Biasanya saya menjelaskan materi, namun pada hari ini saya akan mengajak sobat belajar untuk melakukan praktikum. Praktikum kali ini berjudul Sistem Klasifikasi pada 4 Kingdom. Perlu diingat kembali, sistem klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam satu takson melalui pencarian kesamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang berada dalam satu takson berarti memiliki kesamaan sifat atau ciri, begitupun sebaliknya. Jika makhluk hidup memiliki perbedaan sifat atau ciri, berarti berbeda pula taksonnya. Sebelum memulai praktikum pada hari ini, kakak ingin bertanya kepada sobat belajar semuanya. Apakah ada yang sudah mengetahui apa tujuan dari praktikum sistem klasifikasi 4 kingdom ini? Apakah ada yang sudah tahu? Sepertinya masih banyak yang bingung ya. Oke lah, kakak yang akan menjelaskan apa sih tujuan dari praktikum sistem klasifikasi 4 kingdom ini. Tujuan dari praktikum sistem klasifikasi 4 kingdom ini adalah supaya peserta didik mempelajari dan mengenal contoh-contoh makhluk hidup dalam sistem klasifikasi 4 kingdom. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai praktikumnya. Ya, sobat belajar, pada praktikum sistem klasifikasi 4 kingdom ini, bahan-bahan yang akan saya gunakan pada kingdom pelantai saya akan menggunakan tanaman melati dan tanaman lantana. Pada kingdom animalia saya akan menggunakan kucing. Pada kingdom fungi saya akan menggunakan jamur tiram dan jamur merang. Pada kingdom monera saya akan menggunakan gambar dari bakteri, yaitu gambar Archaebacteria dan gambar Eubacteria. Langkah dari praktikum sistem klasifikasi 4 kingdom ini adalah dengan mengumpulkan alat dan bahan, kemudian mengidentifikasi termasuk ke dalam kingdom plantae, fungi, animalia, atau monera. Sertakan pula alasannya, dan yang terakhir menyimpulkan hasil penelitian. Setelah semua bahan diidentifikasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanaman melati dengan nama ilmiah Jasminum dan pada tanaman lantana dengan nama ilmiah Lantana camara termasuk ke dalam kingdom plantae. Dikarenakan tanaman melati dan tanaman lantana merupakan sel eukariot dan memiliki inti sel, bersel banyak atau multiseluler, memiliki akar, batang, daun, dan bunga, bersifat autotrof atau membuat makanannya sendiri, memiliki klorofil untuk fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Kemudian, kucing dikatakan termasuk ke dalam kingdom Animalia dikarenakan kucing memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Ordo Carnivora, Family Felidae, Genus Felis, dan spesies Feliscatus. Kucing termasuk ke dalam kelompok vertebrata yang artinya kucing memiliki tulang belakang. Kucing bersifat heterotrof yang artinya kucing tidak dapat membuat makanan sendiri, dan kucing memiliki sel otot dan sel saraf. Sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Kucing juga memerlukan O2 untuk bernafas dan bereproduksi secara seksual. Jamur tiram dan jamur merang dikatakan termasuk ke dalam kingdom fungi dikarenakan semua jenis jamur memang termasuk ke dalam kingdom fungi. Klasifikasi dari jamur tiram adalah sebagai berikut. Kingdom fungi, Divisio Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, Ordo Agaricales, Family Proteaceae, genus Pleurotus, dan spesies Pleurotus ostreatus. Dan kemudian jamur merang, klasifikasinya adalah sebagai berikut. Kingdom fungi, Divisio Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, Ordo Agaricales, Family Proteaceae, genus Volvariella, dan spesies Volvariella volvaceae. Kemudian jamur dikatakan termasuk ke dalam kingdom fungi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jamur menghasilkan dan mempunyai spora.
Jamur tidak berklorofil, yang artinya jamur tidak dapat berfotosintesis, dan jamur berupa benang-benang tunggal atau bercabang yang disebut dengan hifa. Dan yang terakhir, Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria tidak ditampilkan secara langsung melainkan melalui gambar dikarenakan sulit menemukannya di lingkungan sekitar. Archaebacteria dan Eubacteria termasuk ke dalam kingdom Monera dikarenakan merupakan sel prokariotik atau tidak mempunyai membran inti, uniseluler atau bersel satu, memiliki dinding sel. Pada Archaebacteria, dinding sel tidak mengandung peptidoglykan, tetapi pada Eubacteria dinding sel mengandung peptidoglykan. Dan pada Eubacteria dan Archaebacteria tidak memiliki organel bermembran. Baiklah sobat belajar, sekian dulu praktikum kita mengenai sistem klasifikasi 4 kingdom pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan dan perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.